Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Habib Al-Karim Ibn Al-Karim Habib Abdul Qadir Jilani bin Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Yang kami muliakan Al-Habib Hasan Ba'agil dan pengasuh majlis Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'agil. Masih sanggup dengarkan ini? Enggak lapar enggak? Lapar, jangan bohong nanti. Sebentar insyaallah ringkas, insyaallah akan langsung kita laksanakan makan bersama. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT, menarik tadi apa yang diterangkan oleh Al-Habib Abdul Qadir Jilani Asy-Syatiri. Manusia itu disiksa itu ada yang merasa disiksa, ada nggak merasa disiksa. Kan gitu. Yang merasa disiksa yaitu tadi itu dikasih penyakit, buta, lumpuh, tuli, bisu, stroke, kan gitu ya. Merasa dirinya disiksa. Tapi itu bagi orang yang tidak soleh loh ya. Kalau bagi orang soleh itu bukan siksaan, itu tambahan derajat dan tambahan pahala. Pertanyaannya begini, mana yang cacat? Orang yang buta jaga sholat 5 waktu ke masjid walaupun dengan pakai tungket, atau orang yang bisa melihat tapi nggak berangkat ke masjid nonton film porno? Kira-kira yang cacat yang mana? Yang beliau lihat itu justru. Kenapa? Karena dia mendapatkan penyakit musibah atau bala hirman. Matanya bisa baca Quran, bisa melihat wajahnya orang soleh, justru melihat orang yang fasik. Ini azab loh ini. Kira-kira siapa yang cacat? Orang yang pendengarannya tadi itu kurang dengar tapi dia maksakan dengarkan nasihat. Sama orang yang pendengarannya bagus tapi pakai apa? Handset, goyang-goyang terus dengan musik. Mana yang cacat? Nah, ini mungkin kurang dikasih kenikmatan zahirnya oleh Allah. Tapi ini batinnya bobrok, saudara. Batinnya bobrok. Kira-kira siapa yang cacat? Orang yang lumpuh. Tapi dia tetap hadir majelis. Walaupun dengan kursi roda. Walaupun kadang-kadang dipikul sama orang. Tapi kakinya Masya Allah kuat. Berbaltok. Tidak menghadiri majelis. Kira-kira mana yang cacat, saudara? Inilah beliau memberikan contoh tadi itu. Hati-hati, jangan jadi orang yang kedua ente. Kalau kamu itu dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk ibadah. Tadi kan Habib menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau Anda buta mulai bayi, punya alasan Anda, ya Allah saya nggak bisa baca Quran karena memang buta dari bayi. Kalau Anda tuli dari bayi, nanti dari kiamat kalau ditanyakan, punya alasan kamu, ya Allah saya nggak bisa dengarkan nasihat karena memang tuli dari bayi. Kalau kamu lumpuh dari bayi, nggak bisa jalan, punya alasan nggak menghadiri majelis, nggak menghadiri sholat Jumat. Tapi kamu dikasih itu semuanya sama Allah kok. Apa alasannya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Pendengaran kamu, pandangan kamu, pikiran kamu,
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kan itu hati-hati. Nah, kita sekarang menghadiri halnya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, seorang imam azim, alamah luar biasa itu Habib. Tapi ini Habib tidak ingin dimuliakan seperti yang berlebihan. Guyon sama muridnya, duduk bersama sama muridnya. Kadang-kadang untuk nutupi kemuliaannya tadi itu nggak ingin dikenal. Kalau kita kan nggak, ilmunya sak sendok teh, kadang-kadang serbani sak tempe. Ini Habib Salim ilmu luar biasa, sehingga disebut Sultanul Ulama beliau. Tapi beliau nggak ingin tampil terlalu berlebihan, nggak ingin tampil terlalu berlebihan. Dan ini Habib Salim, ada satu kejadian pada diri saya itu. Saya tuh punya anak 6 laki semuanya. Istri saya kepingin perempuan. Akhirnya yang ke-7 perempuan. Minta disesar. Kemudian minta sekalian, sudah tak kepingin punya anak lagi sudah. Nggak tahu diapakan itu, nggak paham saya. Akhirnya setelah itu berangkat umroh sama saya. Setelah umroh ziarah sama Habib Salim. Berapa punya anak? 7 beb, yang terakhir perempuan, nggak pingin punya anak lagi. Ada itu Salim itu, katanya. Ada itu Salim itu. Nanti keluar Salim ya. Tutup Indonesia jebol, Pak. Akhirnya beneran lahir. Lahirnya persis sehari setelah meninggalnya Habib Salim. Dikasih nama sama Habib Salim sudah. Durung apa-apa. Ya, sudah dikasih alat, jebol alatnya. Habib Salim yang ngomong. Akhirnya tak kasih nama Salim Syatiri. Salim Syatiri radhiyallahu anhu. Nah, ini seorang imam yang luar biasa. Menghadiri majlis ini juga hati-hati dengan adab. Kok delok yo salamane kono aturane. Kadang-kadang Habibi majunya ngarep buri maring senggol kono senggol gini. Masih tidak salaman tapi ono adabe kan lebih bagus daripada rebutan, ya enggak? Nah, kemudian sampai diinjek-injek makanan. Abdul Qadir Jilani ini seneng kelihatan Anda nih hadir hall, tapi lek mulai kok gak koyok hadir hall, koyok tawuran ngono. Mulainya juga dengan adab. Bisa enggak kira-kira beradab nanti? Nah, bisa ya. Makan gini. Kalau sudah dibagi makan supaya enggak diinjek-injek makanan, kamu tadi itu setelah makan talami tekek di pinggir. Sehingga ketika nanti pulang, sopo ki telepon rek. Ki rupane ditelepon saya bulu peto jojo suwe. Sehingga tidak sampai diinjak-injak. Iya bahaya loh. Orang tidak mensyukuri nikmat itu bahaya, Saudara. Karena adab. Orang kalau tidak mensyukuri nikmat itu adab jadinya. Karena termasuk kufur nikmat. Apa itu syukur nikmah? Oh, ini majlis. Tak kasih contoh satu dong. Syukur nikmah wa isti'malun ni'mah limahabbillah. Menggunakan nikmat untuk yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana jabarannya? Perhatikan baik-baik. Allah tidak ciptakan nikmat kecuali untuk hikmah. Allah tidak ciptakan nikmat kecuali untuk hikmah. Jika kita menggunakan nikmat untuk hikmah, maka akan kita ketemu dengan mahbub yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan itu. Nih kita kasih contoh. Allah kasih kamu kenikmatan melihat. Mata yang bisa melihat. Nikmat loh itu. Inti bisa bayangkan. Kalau seandainya mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Seandainya semuanya ini sekarang buta. Iso mulai kira-kira. Anda nggak tahu jalan lagi, nggak tahu barat timur. Anda nggak kenal lagi dengan anak kamu. Bahkan diri kamu nggak tahu. Ini mobil semuanya nggak bisa dipakai. Picek kabeh. Paham ya? Nah, ini nikmat ini. Mata kita bisa melihat ini adalah cuma untuk hikmah.
Mata dibuat untuk dapat melihat, untuk melihat apa? Melihat wajahnya orang soleh, melihat wajahnya orang tua untuk dengan rasa hormat, untuk baca Quran, untuk belajar baca kitab. Jika kamu nikmat kamu gunakan untuk hikmahnya, di situ letak yang dicintai oleh Allah, di situ letak ridha Allah. Itu namanya syukur nikmah. Tetapi kalau kamu gunakan bukan untuk hikmahnya, bisa melihat adalah aurat tadi. Bisa melihat, lihat orang fasik jadi. Maka di situ adalah kufrun nikmah. Kenapa? Tidak menggunakan nikmat sesuai dengan hikmah yang Allah beri tanam, Allah taruh ada dalam itu nikmah. Yang termasuk kufrun nikmah adalah ta'tilun nikmah. Ta'tilun nikmah. Misal, mata tidak melihat wajah orang yang soleh, tapi juga tidak melihat wajahnya orang yang fasik atau orang kafir. Cuma delok sekak. Paham ya? Ini berarti nganggur kan mata ini. Alah, pokok delok cum-cum seter. Sampai 2 jam, 3 jam. Lah, di sini termasuk bagian kufrun nikmah, itu adalah ta'tilun ni'mah. Karena itu kalau kepingin mata ini ditambahi kenikmatannya oleh Allah, setelah bisa memandang wajah orang yang soleh, insya Allah kalau mati bisa ketemu sama Rasulullah, bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lainnya, bahkan bisa bertemu dengan Allah SWT. Gunakan mata ini untuk sesuai hikmahnya, memandang wajah orang soleh, memandang orang tua, membaca Al-Quran. Begitulah syukur nikmah. Itu Habib nyatakan, kalau untuk panganan ojo dididik, rebutan salaman sampai jajan ide-ide. Ini jajan mlebu cangkem duduk ide. Kok akhirnya duduk jajannya sing didik cangkemmu didik lho mbek wong. Karena itu hati-hatinya. Karena itu hati-hati. Karena itu mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa memahami apa yang diterangkan oleh Habib Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur beliau, sehat walafiat kita semuanya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat zahir batin, semuanya dapat barokahnya Habib Salim Asy-Syatiri insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah Habib Salim Asy-Syatiri akan memandang kepada kita, dan insyaallah kita akan nanti di hari kiamat karena cinta kepada beliau dikumpulkan sama beliau insyaallah, dikumpulkan sama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri dan seluruh para aulia Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Nabawi.